kali ini saya akan membagikan tutorial cara menggunakan gerinda khususnya bagi pemula. Yang pertama, untuk keamanan dan keselamatan dan safety, kita gunakan kacamata seperti ini. Kacamata las ini, kacamata seperti ini, atau juga bisa menggunakan kacamata renang. Ini fungsinya untuk keselamatan mata kita dari percikan gerinda, baik itu logam ataupun keramik ataupun juga kayu. Seperti begini, ini aman, tidak mudah masuk bagian-bagian serbuk ke mata kita. Nah, untuk pelindung telinga jika punya headset, kalau tidak punya bisa menggunakan tisu seperti ini. Nah, setelah seperti ini, selanjutnya saya akan bagikan tutorialnya cara memasang perangkat gerinda sampai menggunakannya. Yuk kita ke prakteknya. Nah, untuk pemasangan saya sarankan sebaiknya untuk teman-teman yang masih pemula, jangan dulu dicolokkan, biasakan dalam kondisi mati, kita baru pasang pisau pemotong. Ini untuk menghindari salah penggunaan saklar pada posisi on off nya. Setelah itu baru kita colokan. Jangan lupa gunakan handle-nya. Ini untuk pengamanan dan kestabilan. Ini bisa mantap begini. Oke, kita praktekkan tutorial cara memotongnya. Memotong jangan menggunakan ganjel atau alat tumpuk pada kedua sisi. Ini berbahaya. Pada saat kita memotong begini, jika sudah mencapai 70% sampai 80%, maka benda yang kita potong itu akan menekan ke atas dan mengakibatkan piringan seperti ini, khususnya piringan yang kecil atau tipis di bawah 3 mili akan terjepit dan akhirnya patah dan bisa membahayakan kita juga orang di sekitar kita. Jadi usahakan cara memotong seperti begini aja. Kita singkirkan ini, baik yang pendek maupun yang panjang, baik logam ataupun kayu ataupun pipa PVC sekalipun, jangan coba-coba mengganjal begini kedua sisi lalu kita potong di sini, dan ini berakibat fatal. Lakukan pemotongan dengan cara begini. Cara begitu dia mau habis, mau putus, dia akan begini. Jika kedua sisi kita dikasih ganjelan, maka dikasih tumpuan kanan kiri, ketika tinggal sedikit maka akan dia begini. Ini akan berbahaya, akan menjepit bagian disk seperti begini dan berakibat fatal, bisa mencelakai kita juga untuk gerindanya itu sendiri. Begitupun saat memotong pipa, jangan sekali-sekali dipasang ganjelan atau tumpuan seperti begini. Ini berbahaya. Sama untuk semua benda yang kita potong, terutama yang panjang itu jangan diusahakan jangan seperti begini. Ini usahakan lepas saja begini. Jadi pada saat patah dia akan jatuh dan ini akan terbuka sehingga gerinda tidak kejepit. Nah, setelah tadi bagaimana tips cara memotong pipa di sisiku. Nah, kali ini saya akan jelaskan bagaimana cara memotong plat lembaran yang tipis seperti ini. Lihat kita garis. Nah, seperti ini. Nah, pada saat pemotongan usahakan kita dibentuk alurnya dulu seperti ini. Nanti setelah terbentuk baru kita lanjutkan pemotongan sampai tuntas.
kemudian untuk motong seperti lebar seperti begini, jangan gerinda kita tuh ditekan, karena ini akan loncat-loncat. Baik yang tipis seperti ini maupun yang tebal seperti begini, jangan ditekan, biarkan aja pre, istilahnya dibikin pre, santai. Jadi dia akan bergerak sendiri, dia akan memotong sendiri dan ngikutin alurnya. Kita praktekkan. Dibikin pola seperti begini, memudahkan gerinda akan berjalan sesuai alur pertama. Jadi dia akan berjalan ngikutin alur pertama, dan ini tidak akan membuat hasil potongan jadi nyasar-nyasar. Kita lanjutkan. Proses pemotongan yang tidak ditekan. Nah, kita lihat nih, kalau kita tekan seperti apa gerinda ini akan bereaksi. Itu hasilnya dia akan melakukan perlawanan atau akan mantul balik. Jadi ini berbahaya, apalagi kalau bendanya tebal di atas 1 mili, 2, 3 sampai bahkan mungkin sampai 12 mili, itu berbahaya. Dia akan loncat-loncat. Kita lanjutkan. Tidak melenceng dari garis karena sudah dikasih jalur dulu pertama. Ini kita buktikan kalau memotong atau membelah logam yang tebal, baik logam maupun kayu sama juga, kalau kita tekan dia akan mendal-mendal, akan loncat-loncat. Sekarang kita coba membelah atau memotong logam yang tebalnya di atas 1 sampai 2 mili. Ini sekitar 3 mili, 3 sampai 4 mili. Begitu, ketika kita lakukan tekanan dipaksa begitu, dia akan loncat-loncat. Nah, lebih baik kalau membelah benda seperti tebal begini, gunakan gagang seperti ini. Ini buat pegangan agar stabil. Kita contohkan ini, anggap aja ini benda besi ya. Gitu. Jadi gunakan gagang ini kalau untuk memotong yang besar, tebal, panjang. Tapi dengan catatan kondisi barang atau benda yang akan kita potong harus punya pegangan kuat. Misalkan dijepit dengan catok atau klem, baru kita lakukan begini. Ini ada pisau khusus untuk kayu, nanti saya akan praktekkan pada saat saya melakukan pemotongan kayu. Nah, saran saya bagi Anda pemula, gunakan gerinda yang berfitur variable speed.
yang kecepatannya bisa diatur dari yang tertinggi atau tercepat sampai terendah. Ini sangat berguna agar kalian yang pemula ini tidak akan kaget dengan kejutan putaran gerinda yang cepat. Jadi untuk pertama kita gunakan speed yang paling rendah, baru setelah yakin mantap baru kita naikkan seperti begini. Kita praktekkan. Nah, contohnya kita mau motong apapun itu, apakah plat lebar atau kayu atau besi, pipa atau siku. Pertama kita kecilkan dulu variable speednya pada speed atau kecepatan yang paling rendah di speed 1. Lalu kita nyalakan. Pelan-pelan. Nah, oke. Kemudian untuk membuka, misalkan mau ganti pisau ada apa, usahakan cabut listriknya. Ini bisa juga kita langsung seperti ini, tapi ini keras. Kalau keras, usahakan biasakan menggunakan kunci pembuka. Kecuali yang udah terbiasa bisa menggunakan tangan aja, tapi ini berbahaya, terutama menggunakan pisau-pisau yang tipis 1,5-2 mili ke bawah lah. Ini berbahaya, bisa melukai tangan. Kita tidak harus pakai sarung tangan. Nah, bisa begini, misalkan tekan ini, tekan kuncinya, tekan ini. Pemula usahakan selalu menggunakan kunci pembuka. Oke, inilah tutorial tutorial saya, semoga berguna.